Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandra Emilian, mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa orde 2, serta pengaplikasiannya pada rangkaian listrik, demi memenuhi tugas akhir matematika terapan 2 dan tentunya menambah wawasan kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengertian persamaan diferensial biasa orde 2, yaitu persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2 atau turunan kedua. Bentuk umum dari persamaan diferensial biasa orde 2 yaitu Y double aksen ditambah PX kali Y aksen ditambah GX kali Y sama dengan R, di mana Y double aksen merupakan D kuadrat Y per DX kuadrat. Jadi turunan Y, turunan kedua Y terhadap X. PX dan GX merupakan koefisien. Dalam kasus tertentu, PX dan GX suatu konstanta. Jika Rx sama dengan 0, maka disebut dengan persamaan diferensial biasa orde 2 homogen. Dan jika Rx tidak sama dengan 0, maka disebut dengan non-homogen. Selanjutnya kita akan membahas tentang solusi homogen. Jadi pertama-tama kita asumsikan dulu Y sama dengan E pangkat Rx. Maka Y aksen sama dengan R E pangkat Rx. Y double aksen sama dengan R kuadrat E pangkat Rx. Maka jika kita substitusikan nilai persamaan dari Y double aksen ditambah AY ditambah BY sama dengan 0, maka akan kita dapatkan fungsi yang baru, yaitu R kuadrat E pangkat Rx ditambah AR E pangkat Rx ditambah BE pangkat Rx sama dengan 0. Maka kita keluarkan nilai E pangkat Rx. Karena E pangkat Rx tidak mungkin sama dengan 0, maka pasti hasilnya itu R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Sehingga persamaan diferensial biasa orde 2 tersebut akan diselesaikan dengan mencari akar-akar dari R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Ini disebut juga dengan persamaan karakteristik. Di sini memiliki 3 kemungkinan dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu akaril yang berbeda, yaitu R1 dan R2, dengan R1 tidak sama dengan R2. Memiliki solusi basis berupa Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y sama dengan E pangkat R2X. Sehingga solusi umum persamaan diferensial pada persamaan 1 yaitu Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Yang kedua itu akar real kembar, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan RE. Solusinya itu sama dengan C1E pangkat Rx tambah C2XE pangkat Rx. Yang ketiga itu akar kompleks. Ketika memiliki bentuk akarnya adalah bilangan imajiner, maka solusinya dalam bentuk kosinus dan sinus. Baiklah, selanjutnya itu kita akan mencari solusi non homogen. Bentuk umumnya itu Y double aksen ditambah Fx Y aksen ditambah Gxy sama dengan R, dengan tentunya Rx tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial biasa orde 2 yang homogen. Solusinya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan YH tambah YP, yaitu YH itu solusi homogen dan YP merupakan solusi parsial. Menentukan YP yaitu dengan 2 cara, yaitu pertama metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan penyelesaian dari penerapan
persamaan diferensial biasa order 2, yaitu penyelesaiannya bisa diterapkan pada rangkaian listrik RLC seri. Pada rangkaian ini bisa terlihat ketika saklar dihubungkan maka arus mengalir. Lalu ada hukum Kirchhoff untuk muatan dan juga arus, di mana C sebagai kapasitor, L sebagai induktor, R sebagai resistor, dan E sebagai motor atau sumber tenaga. Pada rangkaian RLC, lebih ke menyelesaikan persamaan untuk muatan, karena arus ke muatan itu integral. Pada gambar rangkaian RLC, ini merupakan persamaan diferensial biasa order 2 non-homogen. Rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E volt digambarkan pada gambar rangkaian LC seri dengan hukum tegangan Kirchhoff. Didapatkan model persamaan pada gambar rangkaian LC seri, yaitu VL tambah VC sama dengan E, dengan VL adalah tegangan pada induktor L, lalu yaitu L dt dI per dt. VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral 1 dt. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan dalam kolom, sehingga model persamaan dapat dituliskan L dI per dt tambah 1 per C integral 1 dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan didiferensialkan, maka L d per dt dikali di per dt tambah 1 per C integral d per dt 1 dt sama dengan d per dt kali E. Selanjutnya itu L d kuadrat I per dt tambah 1 per C kali I sama dengan d per dt kali E. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan T, yaitu L dI per dt tambah 1 per C integral 1 dt sama dengan E. Menjadi L d per dt kali dq per dt tambah 1 per C integral dq per dt 1 dt sama dengan E. Hasil akhirnya lebih disederhanakan, itu L d kuadrat Q per dt tambah 1 per C Q sama dengan E. Rangkaian RCL seri, rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E volt digambarkan pada gambar di bawah ini. Model persamaan rangkaian didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, seperti gambar di bawah ini. Baiklah, kita akan masuk kepada contoh soal yang pertama, yaitu pertama diberikan rangkaian LC seri berikut. Tentukan solusi khusus untuk tegangan VC jika tegangan sumber adalah VS sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat sumber merupakan tegangan bolak-balik dan induktornya sama dengan 5 Henry, kapasitor sama dengan 0,4 Farad. Kita turunkan rumus pertama, itu VS sama dengan VL tambah VC sama dengan L dI per dt tambah VC sama dengan LC D kuadrat VC sama dengan D kuadrat T ditambah VC. Kita masukkan nilai VS, L, dan C. 0 sama dengan 2 D kuadrat VC per DT kuadrat tambah VC. Jadi persamaan ini kita bagi 2 sehingga menjadi 0 sama dengan D kuadrat VC per DT kuadrat ditambah 1 per 2 VC. Pada contoh soal ini kita akan menyelesaikan dengan solusi homogen, di mana R kuadrat sama dengan 0. Itu R kuadrat tambah 1 per 2 sama dengan 0, sehingga R12 sama dengan 0 plus minus I 1 per akar 2. VH sama dengan C1 cos 1 per akar 2T ditambah C2 sin 1 per akar 2T. Baiklah, pada contoh soal kedua ini memiliki sedikit perbedaan dengan contoh soal pertama tadi. Tentunya ini penyelesaiannya dengan non-homogen karena VS sama dengan 5. Baiklah, kita akan bacakan contoh soalnya. Diberikan rangkaian LC seri sebagai berikut. Tentukan solusi khusus untuk tegangan VC jika sumber tegangan adalah VS sama dengan 5. Dengan syarat batas VC 0 sama dengan 0, V aksen 0 sama dengan 1. Di sini masih sama, kita diberikan dengan
induktor sama dengan 5 Henry, kapasitor sama dengan 0,4 Farad. Cuman perbedaannya sini hanya pada tegangan sumber sama dengan 5. Pertama, seperti biasa kita turunkan rumus Vs VL tambah Vc sama dengan dimana VL yaitu L DI per dt sama dengan ditambah Vc. L sama dengan LC D kuadrat Vc per D kuadrat T ditambah Vc. Lalu kita akan memasukkan nilai Vs, L, dan C. 2D kuadrat Vc per D kuadrat T ditambah Vc sama dengan 5. Sama-sama dibagi 2. Persamaan itu dibagi 2 akan menghasilkan jadinya D kuadrat Vc per D kuadrat T ditambah setengah Vc sama dengan 5 per 2. Nah, karena penyelesaiannya non homogen, maka kita akan mencari terlebih dahulu solusi dari homogennya, mana R kuadrat sama dengan 0, R kuadrat tambah 1 per 2 sama dengan 0, R12 sama dengan 0 plus minus I1 per akar 2. V homogen sama dengan C1 cos 1 per akar 2 T ditambah C2 sin 1 per akar 2 T. Di sini kita akan menentukan solusi partikular non homogen. Dimisalkan dengan VP sama dengan A, VP aksen sama dengan 0, VP double aksen sama dengan 0. Maka kita substitusikan 0 ditambah 1 per 2A sama dengan 5 per 2. Jadi di sini R-nya sama dengan 0. Sehingga A sama dengan VP sama dengan 5. Solusi totalnya itu VT sama dengan V homogen ditambah V parsial. VT sama dengan C1 cos 1 per akar 2 T tambah C2 sin 1 per akar 2 T tambah 5. Untuk memperoleh nilai C1 dan C2 dimasukkan syarat batas-batasnya. Yaitu syarat batasnya V0 sama dengan 0. 0 sama dengan C1 cos 1 per akar 2 0 ditambah C2 sin 1 per akar 2 0 ditambah 5. Di sini kita hanya memasukkan nilai V0 sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan C1 tambah 0 tambah 5, C1 sama dengan min 5. Soalnya syarat batasannya itu syarat batas pada V aksen 0 sama dengan 1. 1 sama dengan min C1 sin 1 per akar 2 0 ditambah C2 sin 1 per akar 2 0 ditambah 0. Dimana 1 sama dengan C2 ditambah 0 ditambah 0. Hasil akhirnya C2 sama dengan 1. Maka kita dapatkan tegangan pada kapasitor. Vc sama dengan min 5 cos 1 per akar 2T ditambah sin 1 per akar 2T ditambah 5. Nah, pada contoh soal ketiga ini kita diberikan rangkaian RLC. Jadi di sini kita menambahkan sebuah resistor. Langsung saja pada soalnya diberikan rangkaian RLC seri seperti berikut. Tentukan tegangan pada kapasitor Vc jika tegangan sumber adalah Vs sama dengan 12. Dengan syarat batas Vc 0 sama dengan 1 dan V aksen C 0 sama dengan 1. Dimana kita di sini diberikan tegangan nilai resistor 8 ohm dan induktor 1 Henry, kapasitor 0,1 Farad. Pertama-tama kita turunkan rumusnya itu Vs sama dengan VR ditambah VL ditambah Vc, di mana VR sama dengan IR, VL sama dengan L dVc per dt, dan Vc tetap kita turunkan saja. Vs sama dengan CR dVc per dt ditambah CL d kuadrat Vc per dt kuadrat ditambah Vc. Di sini kita masukkan nilai Vs, L, dan C. Jadi Vs-nya sama dengan 12 sama dengan 0,8 dVc per dt ditambah CL itu 0,1 dikali d kuadrat Vc per dt kuadrat ditambah Vc. Sini agar lebih memudahkan angka-angkanya agar tidak berkoma, sama-sama kita kalikan 10. Jadi hasil akhirnya itu rumus 120 sama dengan 1 d kuadrat Vc per dt kuadrat. Di sini kita memindahkan
pangkat tertingginya ke depan agar lebih memudahkan. Ditambah 8 dVc per dt ditambah 10 Vc. Seperti contoh soal sebelumnya, pada soal ini merupakan persamaan diferensial biasa OD2 yang non homogen. Jadi kita akan mencari solusi homogennya terlebih dahulu. Didapatkan akar-akar dari R kuadrat tambah 8R tambah 10 sama dengan 0, yaitu R1 nya sama dengan min 6,45 dan R2 yaitu min minus 1,55. V homogen sama dengan C1E pangkat min 6,45T ditambah C2E min pangkat tambah C2E pangkat min 1,55T. Dan solusi partikular atau non homogen dimisalkan sama dengan VP sama dengan A, VP aksen sama dengan 0, VP double aksen sama dengan 0. Dan lalu kita substitusikan R kuadrat sama dengan 0 ditambah 8, R-nya 8 dikali 0 ditambah 10 kali A sama dengan 120, sehingga A sama dengan VP sama dengan 12. Jadi solusi totalnya itu VT sama dengan VH atau V homogen ditambah V partikular. VT sama dengan C1 E pangkat min 6,45T ditambah C2 E pangkat min 155T ditambah 12. Untuk memperoleh nilai C1 dan C2, maka kita masukkan syarat batas-batasnya. Jadi tadi sudah kita dapatkan VT-nya itu C1 E pangkat min 6,45T ditambah C2 E pangkat min 1,55T ditambah 12. Jadi syarat batas yang pertama itu V0 sama dengan 0. 0 sama dengan C1 E pangkat min 6,45 kali 0 ditambah C2 E pangkat min 1,55 dikali 0 ditambah 12. Jadi 0 sama dengan C1 dikali 1 ditambah C2 dikali 1 ditambah 12. Maka akan kita dapatkan C1 ditambah C2 sama dengan min 12. C2 sama dengan min 12 kurang C1. Itu untuk persamaan pertama. Syarat batas yang selanjutnya itu V aksen 0 sama dengan 1. 0 sama dengan C1 E pangkat min 6,45T ditambah C2 E pangkat min 1,55T ditambah 12. 1 sama dengan min 6,45 C1 dikurang 1,55 C2. Itu untuk persamaan kedua. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. 1 sama dengan min 6,45 C1 ditambah 1,55 dikali min 12 dikurang C1. Hasilnya itu 1 sama dengan min 6,45 C1 ditambah 18,6 ditambah 1,55 C1. Min 4,9 C1 sama dengan min 17,6. Maka akan kita dapatkan C1-nya itu 3,59. Maka substitusikan C1 ke persamaan 1. C2 sama dengan yang min 12 kurang 3,59. C2 sama dengan min 15,59. Didapatkan tegangan pada kapasitor VC sama dengan 3,59 E pangkat min 6,45 T ditambah 15,59 E pangkat min 1,55 T ditambah 12. Maka itulah ketiga contoh soal yang telah saya jelaskan tadi. Untuk lebih pahamnya bisa teman-teman searching lagi di Google, karena penjelasan dari saya mungkin sedikit berbelit-belit. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.